Punya tim yang selalu merasa nggak siap dan takut untuk gagal, kadang bikin kita stres. Ini mungkin solusi untuk Anda. Karyawan yang selalu takut untuk mencoba karena selalu takut untuk gagal, kadang buat kita stres sebagai leadernya. Efek negatifnya, mereka sering menunda dan mereka tidak kreatif, alias tidak produktif. Seperti contohnya, takut ketemu prospek karena takut ditolak. Takut ketemu klien karena produk nulis kok kayaknya nggak siap-siap. Atau takut untuk presentasi karena merasa materi kok nggak sempurna ya. Akibatnya ya sulit untuk berkembang. Adam Grant yang mantan atlet loncat indah dan profesor di University of Pennsylvania mengatakan, untuk mencapai potensi terbaik kita adalah dengan memulai dan bukan merasa siap dulu baru mulai. Ada menyarankan Anda untuk segera mulai bahkan sebelum Anda merasa siap. Dan hal tersebut merupakan salah satu cara penting untuk membangun karakter yang sukses. Karena dengan segera memulai, kita akan melakukan banyak sekali kesalahan. Dan dengan banyak kesalahan tersebut, kita akan belajar. Itu yang dinamakan proactive imperfectionist. Dan ini beda banget dengan mindset yang dimiliki oleh banyak orang yang harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mulai. Karena apa? Karena takut gagal. Dan mindset ini bukan hanya ada pada karyawan, tapi juga bahkan professional coach dan business owner yang saya dampingi. Yang selalu mengatakan, saya belum paham 100% nih. Itu kenapa saya takut untuk menawarkan jasa saya atau produk saya kepada teman atau kolega saya. Justru untuk mencapai potensi yang terbaik di diri kita adalah tidak dengan berharap keberhasilan yang terlalu cepat di awal, namun dengan sebanyak-banyaknya melakukan kesalahan. Ini yang namanya mistake quota. Mistake quota adalah jatah kesalahan yang harus kita lakukan. Dan kita harus menghabiskan jatah ini untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Ada mencontohkan ketika dia melakukan loncatan, dia tidak mencari nilai 10 atau skor 10. Karena dengan skor 10 artinya dia akan mencari aman untuk mendapatkan skor 10. Namun yang dia cari adalah skor yang jelek atau bahkan nilai yang rendah. Karena dengan mendapatkan nilai rendah tersebut, artinya dia mencoba hal baru dan mencoba hal-hal yang belum dia lakukan sebelumnya. Contoh lainnya Anda bisa gunakan untuk tim sales Anda. Lebih baik untuk menargetkan 100 prospek menolak per hari dibandingkan hanya closing 2 atau 3 saja per hari. Karena dengan itu dia akan belajar dari kesalahan kenapa prospek tersebut menolak mereka. Contoh lain untuk para professional coach, daripada hanya menargetkan 1 sesi coaching yang dia nyaman dan merasa sempurna, lebih baik menargetkan 10 sesi coaching di mana dia merasa tidak sempurna, tidak dijalankan dengan baik, dan banyak improvement yang bisa dia lakukan selama 10 sesi dalam 1 minggu tersebut. Dengan membuat mistake quota, harapannya Anda akan banyak sekali melakukan kesalahan. Dan dengan kesalahan-kesalahan tersebut, Anda akan belajar dan berusaha untuk melakukan lebih baik dan berbeda untuk mencapai hidden potential atau potensi terbaik Anda. Dan Anda akan banyak belajar dari mistake quota tersebut apabila Anda hadirkan mindset dan menerima ketidaknyamanan atau discomfort yang terjadi di diri Anda. Dengan menumbuhkan dan menerima discomfort, keadaan tidak nyaman di diri Anda, justru Anda akan fokus kepada prosesnya dan tidak cepat-cepat untuk berharap hasil yang tidak maksimal. Teman-teman, proactive imperfectionist selaras banget dengan agile mindset, yaitu di mana di agile kita belajar yang namanya learn and adopt. Kita belajar dan action dari eksperimen dan execution yang kita lakukan. Lalu kita akan action lagi berdasarkan perbaikan dan improvement dari pelajaran sebelumnya. Di agile yang penting adalah bagaimana kita segera memulai action dan belajar dari apa action yang kita lakukan. Di agile kita tidak mencari kesempurnaan. Banyak banget ya informasi yang saya sampaikan. Yuk saya recap untuk teman-teman bisa mengambil takeaway. Yang pertama, untuk mencapai potensi terbaik kita, yuk kita bangun karakter proactive imperfectionist. Kita akan fokus kepada action dan banyak berlatih. Bahkan kita menentukan target mistake quota. Dan dengan melakukan dan mencapai mistake quota tersebut, harapannya kita belajar. Dan kita akan sangat belajar ketika kita nyaman dan menerima discomfort, ketidaknyamanan di diri kita saat menjalankan proses atau menjalankan latihan-latihan dan action yang kita lakukan. Dan dengan itu mudah-mudahan kita mencapai potensi terbaik di diri kita. Apabila Anda ingin belajar lebih, Anda bisa membaca buku Hidden Potential yang ditulis oleh Adam Grant, karena baru sedikit yang saya bahas di video kali ini. Teman-teman belajar apa dari video kali ini? Apakah Anda termasuk orang-orang yang perfectionist, ingin sempurna dulu baru memulai, atau Anda proactive imperfectionist, Anda mulai mencoba dulu, Anda action dulu, dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan? Sharing ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.